Shalom Bapak Ibu Zara, bagaimana kabar Bapak Ibu Zara saat ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan di tengah perjuangan kita masing-masing dalam hari-hari yang kita lalui. Bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, saya yakin tetap ada pada setiap kita, sekalipun mungkin hari ini masing-masing kita berhadapan dengan pergumulan masing-masing yang masih belum lepas mungkin dari seluruh pergumulan yang ada, tapi tetap semangat, kita percaya bahwa Dia Allah yang Immanuel. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini sebelum kita mendengar firman, seperti biasa saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya saat ini dimanapun kami berada, dan ketika kami meluangkan waktu untuk mengikuti acara siraman rohani, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya kebenaran itu yang akan meneguhkan kami dan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin kita melihat sebuah peristiwa lagi yang saya kira kita semua sudah sering mendengar dan juga sering menggumulkan itu dalam renungan-renungan kita, dan bahkan mungkin dalam kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar dari para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-26. Yohanes 6 ayat 26 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudara, menarik pernyataan Yesus di sini. Ketika Yesus melakukan mukjizat, memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu menjadi sebuah fenomena yang baru. Di saat semua orang yang hari-hari itu merindukan seorang pemimpin, merindukan sosok yang bisa membawa mereka kepada kelepasan dan penderitaan. Jadi Yesus menjadi orang yang sangat famous, menjadi orang yang sangat terkenal dan dicari-cari oleh banyak orang. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Yohanes 6 ini, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dan kemudian Yesus berjalan di atas air pada pasal 6, ada 2 topik di sana, ada 2 perikop, bahkan 3. Dan kemudian kita sampai pada roti hidup ini. Kita bicara di ayat-ayat 25 dan seterusnya, ini bicara tentang roti hidup. Bapak Ibu Saudara akan menemukan setelah Yesus memberi makan, kemudian mukjizat luar biasa, 5.000 orang semuanya ke cover, dapat makanan yang kenyang. Kemudian Yesus berjalan di atas air, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi dimanapun juga sampai hari ini. Kemudian orang banyak menjadi mencari Yesus. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes 6 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum mencari Yesus. Jadi orang banyak antusias, Bapak Ibu Saudara, cari Yesus. Mereka sangat-sangat terpesona gitu ya, kalau saya pakai bahasa sekarang, kepada Yesus waktu itu. Sehingga kemanapun Yesus pergi, orang banyak cari. Karena orang banyak sedang mencari memang sosok figur yang bisa melindungi mereka, yang mereka rindu-rindukan. Tapi persoalannya adalah ketika kita sampai di ayat 25, Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita baca, 26, 27 nanti kita baca. 25, ketika orang banyak itu pada akhirnya menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jadi begitu ketemu, mereka langsung, orang banyak ini langsung nanya, "Guru, kapan kok tiba-tiba kok sudah sampai di sini? Kapan engkau datang kok tiba-tiba udah di sini aja?" Kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu persis motivasi orang banyak itu. Kemanapun Yesus pergi dicari, bukan karena Yesus yang memang
anak Allah yang datang ke bumi, diutus ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Yesus tahu motivasi semua orang itu. Mereka ini hanya menginginkan Yesus sebatas Yesus sebagai seorang penyedia kenyamanan mereka. Karena kalau butuh roti, Yesus tinggal berdoa, roti datang, nggak perlu kerja, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Atau ketika mereka ada yang sakit, bisa disembuhkan dengan berbagai, hanya dengan mungkin yang Yesus sudah lakukan, dengan berdoa, dengan meraba bagian atau menyentuh bagian yang sakit dan lain sebagainya, mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga mereka berpikir, ikut Yesus enak banget gitu, karena segala sesuatunya tersedia. Jadi Yesus tahu bahwa mereka hanya menjadikan Yesus sebagai pemimpin, atau dalam tanda petik adalah sebagai figur yang bisa membuat mereka nyaman secara lahiriah, secara daging. Dan Yesus tahu itu. Maka kemudian ayat 26 tadi kita bukankah membacanya? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda," artinya apa yang Tuhan sudah buat, "melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kemudian ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah," kata Yesus, "yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Dan kemudian ada perbincangan antara Yesus dan mereka, sampai kemudian kita melihat di ayat yang ke 60, di pasal yang ke-6, di sana ada banyak orang yang pada akhirnya kemudian mengundurkan diri. Udah, karena mereka tahu bahwa Yesus itu berkata bahwa kalau engkau ikut aku, ada hal-hal yang harus kamu pikirkan. Karena Yesus bukan sekedar bicara soal hal-hal yang lahiriah. Tadi di ayat 27 Yesus bilang, "Kerjalah untuk segala sesuatu yang bukan pada akhirnya menuju kepada kebinasaan, tapi bicaralah atau bekerjalah untuk sesuatu yang kekal." Dan bicara tentang sesuatu yang kekal, bicara sesuatu yang tidak binasa ini adalah bicara tentang penyalipan diri juga. Artinya mematikan daging ini untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Bahwa Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak ingin mereka hanya pada soal makanan, soal minuman, tapi lebih kepada sesuatu yang nilainya lebih kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka nggak heran ketika dalam perbincangan dan pengajaran yang Tuhan berikan, Yesus menantang mereka untuk tidak sekedar bicara hal yang lahiriah, tapi lebih kepada pengenalan Tuhan lebih dalam. Tidak heran kemudian mereka mulai berpikir ulang, ternyata salah mereka selama ini mendeskripsikan Yesus sebagai orang yang bisa membawa mereka pada kenyamanan secara lahiriah. Maka nggak heran, tadi saya sudah sebut di atas, pada ayat 60 ada banyak daripada mereka. Saya bacakan dalam ayat 60 Yohanes 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Dan kemudian ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, Bapak Ibu, ini sudah bukti nyata. Yesus tahu setiap motivasi daripada murid-muridnya. Tuhan juga tahu motivasi pada setiap kita. Satu persatu kita ngikut Tuhan itu karena apa? Apa yang Bapak Ibu Saudara cari ketika kita mau ngikut Tuhan? Apa yang kita cari? Apakah kita mengikut Dia karena kita berpikir Yesus mampu menjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmania ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita perbaiki motivasi kita hari ini. Kalau memang ada yang salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab mengikut Tuhan, mengikut Yesus, itu tidak sekedar bicara tentang hal-hal yang menuju kepada kebinasaan yang bersifat lahiriah saja, tapi kita sedang bicara tentang hal-hal yang menuju kepada kekekalan, yaitu hidup nanti ketika kita kembali. Itu yang paling penting. Bukan berarti di dunia ini nggak penting, ini penting, tapi jauh lebih penting kalau kita bicara tentang sesuatu yang nilainya kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan hal ini. Mari kita renungkan dalam pikiran dan hati kita, apa sebenarnya yang selama ini kita cari dalam diri Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah ketika selama ini kita terus mencari Dia, hanya mengejar-ngejar Dia, hanya sebatas keinginan-keinginan lahiriah kita yang terpenuhi, supaya terpenuhi, kita salah. Tapi mari kita mencari Dia karena kita sedang melatih hidup kita ini menuju kepada kekekalan nanti.
Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh mengingatkan kita. Kalau hari itu orang banyak dan juga murid-murid Tuhan diingatkan tentang apa yang kau cari ketika engkau mengikut Tuhan, kiranya pertanyaan yang sama juga menjadi pertanyaan yang boleh kita renungkan saat ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara cari mengikut Tuhan? Apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan dari seorang yang bernama Yesus itu? Apakah kenyamanan lahiriahmu supaya terpenuhi, atau engkau sedang belajar membayar segala sesuatu ketika mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita tahu mengikut dan menuruti seluruh perintahnya itu tidak mudah, tapi kita bersama dengan Dia dan kita mampu, maka sampai pada akhirnya nanti ketika kita kembali ke dalam surga yang kekal itu, dan kemudian kita bicara tentang kekekalan, sebab hidup ini bicara juga tentang kekekalan ketika nanti kita ada bersama dengan Dia. Kiranya kebenaran ini menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Engkau baik. Kami boleh mendengarkan firman singkat tapi kiranya memberkati kami. Apa yang kami cari dalam hidup ini ketika kami mengikut Tuhan, apakah sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami secara lahiriah, tapi biarlah kami mulai berpikir bahwa mengikut Tuhan itu adalah kami bicara tentang bagaimana kami mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sulit, seringkali berbenturan dengan apa yang ditanamkan oleh nilai-nilai dunia ini, tapi kami mau konsisten sebab kami tahu kami sedang mengerjakan pekerjaan yang menurut firman Tuhan sudah dikatakan adalah tidak sekedar bicara tentang hal yang lahiriah yang bisa binasa, tapi sedang bicara tentang sesuatu yang kekal yang tidak binasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.